Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema biarkan saja mantan menolak kembali kepadamu. Yang penting ia jadi jodohmu dan ia yang meminta untuk bisa bersamamu lagi. Ya, jadi biarkan saja sekarang mantan menolak kita. Yang penting besok dia yang justru minta kembali kepada kita lagi. Nah, jadi memang penolakan itu sesuatu yang menyakitkan ya, perih ya. Kita ditolak apa saja. Misal mau pinjam uang ditolak, aduh rasanya gimana begitu ya. Kita mau masuk perguruan tinggi misal ditolak, aduh sedih ya. Kita mau bekerja, melamar pekerjaan ditolak, ya rasanya sedih. Apalagi ketika cinta kita yang ditolak, dan ini yang menolak adalah seseorang yang sudah kita jaga, sudah kita rawat begitu ya, sudah kita lindungi, sudah kita bantu ya, sudah kita berikan segalanya untuk dia agar dia bahagia. Tidak taunya sekarang dia menolak untuk kembali bersama kita lagi. Jadi mungkin sakitnya sekarang agak double-double lah begitu ya. Perih banget. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin mantan yang sudah menolak kita, dan menolaknya itu tidak cuman sekali, dua kali, tiga kali ya, tetapi mungkin sudah berkali-kali, masih mau kembali kepada kita. Nah, jadi kenapa sih kemarin-kemarin mantan selalu menolak kita ya? Jadi kita biasanya itu sebelum meminta dia kembali kepada kita, ya, jadi permintaan kita itu tidak kita berikan kekuatan doa dulu, ya. Jadi ibarat kata itu kosongan ya. Jadi kalau sebuah permintaan itu ya, sebuah ajakan itu kita berikan kekuatan doa di situ, maka orang yang kita minta akan memberikan. Orang yang kita ajak akan mengikuti. Itu kalau kita berikan kekuatan doa di situ. Sayangnya kan tidak kita berikan kekuatan doa, ya. Maka yang terjadi kan mantan terus menolak kita. Nah, berikan kekuatan doa ya. Ini kalau besok-besok ya, misal mau melamar pekerjaan ya. Nah, sebelum melamar tadi itu diisi dulu tuh apapun ya yang berhubungan dengan lamaran pekerjaan itu dengan doa ya. Begitu ya. Ketika kita misal mau meminta sesuatu nih, minta kepada orang tua kita, misal minta diizinkan untuk menikah. Nah, itu tuh yang paling rame ya dibicarakan tuh kalau anak-anak muda tuh sudah pengen menikah ya. Tapi orang tua tidak mengizinkan. Maka memintanya jangan cuman meminta yang kosongan tadi, tetapi berikan kekuatan doa pada permintaan kita itu, pada lisan kita. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya ketika kita akan melamar pekerjaan nih, misal contoh ya, melamar pekerjaan kan akan ketemu tuh dengan owner ya, pemilik dari perusahaan tempat kita mau bekerja tadi. Kita tentu sudah tahu ya siapa pemilik perusahaan itulah tempat kita akan bekerja. Atau oke lah kita tidak tahu karena besok ketemunya itu dengan karyawannya misalnya. Malam hari
ya, atau kalau perlu seminggu sebelumnya. Nah, kita perkuat batin kita dulu dengan doa, ya. Kita perbanyak, ya, berdoanya. Malam hari kita mengerjakan tahajud terus begitu, ya, dan kita terus memohon kepada Allah agar Allah memberikan pekerjaan yang kita dambakan itu. Nah, begitu besoknya kita akan berangkat ke kantor itu, misal sudah ketemu tuh sama karyawan, ya, bagian penerimaan karyawan baru misalnya. Bagaimana agar dia tertarik kepada kita? Ya, nah, maka di awal itu jangan lupa berdoa dulu, ya, doanya dalam hati, ya. Kita berdoa, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, itu kalau sudah mau ketemu tuh dengan orangnya. Di luar, ya, ketika belum ketemu, nah, kita dengan siapapun kita akan ketemu, kita niatkan, kita kirimkan Al-Fatihah untuk dia. Agar pintu hatinya terbuka, pintu pikirannya terbuka, matanya terbuka, dan dia tertarik kepada kita untuk menerima kita bekerja di sana. Nah, itu namanya memberikan kekuatan doa, ya, kepada apa yang menjadi keinginan kita tadi. Nah, ketika kita mau ngajak mantan kembali, juga seharusnya begitu. Ya, malam hari, ya, kita kirimi dulu Al-Fatihah yang banyak tuh untuk mantan, ya. Esok hari dalam perjalanan menuju rumah mantan juga terus kita kirimi dengan Al-Fatihah. Nah, begitu sudah ketemu dengan mantan, jangan lupa berdoa tadi. Dengan doa Nabi Musa alaihi salam, ya, sebelum kita mengatakan sesuatu, sebelum kita berbicara. Ya. Nah, di situ kekuatan doanya, energinya sudah besar, ya. Sehingga apapun yang menjadi keinginan kita, insya Allah, ya, mantan akan mengikutinya, akan menerimanya. Nah, jadi berikan kekuatan doa terlebih dahulu sebelum meminta sesuatu, sebelum mengajak sesuatu. Nah, sekarang, ya, apa yang bisa kita lakukan nih ketika mantan nih yang sudah menolak kita berkali-kali, ya. Karena dia menolak kita, secara otomatis dia tidak mau lagi ketemu kita. Apalagi sudah menolaknya berkali-kali. Jadi dia sudah menghindar terus dari kita. Mungkin dia pindah rumah, mungkin dia pindah tempat bekerja, sehingga kita tidak tahu sekarang dia di mana sekarang. Media sosial kan otomatis sudah dia blokir semua. Telepon juga begitu. Artinya kalau kemarin kan kita masih bisa ketemu, masih bisa ngajak dia untuk balik. Sekarang kan untuk balik, kita tidak bisa ngajak dia lagi karena kita tidak tahu dia ada di mana. Ya, nah, maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah menggerakkan si mantan ini. Menggerakkannya bagaimana? Menggerakkan agar dia yang minta balik kepada kita. Ya. Nah, karena itu sekarang yang kita lakukan adalah mengerjakan amaliyah-amaliyah untuk bisa menggetarkan hati, pikiran mantan agar dia mau kembali bersama kita lagi. Nah, di channel kita ini ada begitu banyak amalan. Ya, nanti dibuka playlist, ada beberapa amalan di sana. Pilih amalan yang berjodoh dengan kita. Tanda amalan itu berjodoh dengan kita ketika kita melihat video itu, kita merasa yakin. Nah, itu, ya. Orang yakin itu rasanya bahagia. Bahagia menemukan sesuatu. Nah, bahagia mendapatkan sesuatu. Seperti misal, ya, kita berangkat ke sekolah, ya, pembagian rapot di sekolah. Kita sama sekali tidak berpikir dapat juara. Ya, misal nih kalau adik-adik yang masih sekolah. Karena merasa
teman-teman yang lain jauh lebih pintar dari kita. Tahu-tahu kita yang jadi juara, bukan hanya juara 2, juara 3, harapan 1, dan seterusnya. Jadi juara umum. Wah, begitu ya, jadi juara 1 dan jadi juara umum. Rasanya bahagianya luar biasa, surprise. Nah, begitu tanda bahwa amalan itu berjodoh dengan kita, itu rasanya begitu. Surprise, bahagia. Nah, pilih salah satu amalan yang memang berjodoh dengan kita dan kerjakan terus. Ya. Nah, jadi misal kita memilih merasa berjodoh dengan amalan mengirimkan kepada mantan setiap hari dengan bacaan surat Al-Fatihah 7 kali setiap hari, atau bacaan surat Al-Fatihah 7 kali setiap selesai mengerjakan sholat sunnah, dan yang lebih penting selesai mengerjakan sholat fardu. Nah, ya, kita sudah memilih itu, amalan itu. Nah, sekarang kita amalkan. Ya, kunci kesuksesan di dalam keberhasilan sebuah amalan sehingga karomahnya itu memancar, itu adalah mengerjakannya dengan istiqomah. Ya, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin walaupun itu sedikit. Ya, jadi rutin itu artinya apa? Terus-menerus dikerjakan. Walaupun amalan kita itu mengerjakannya misal bisa dikerjakan dalam waktu 15 menit. Karena ada amalan itu yang mengerjakannya satu kali duduk itu bisa sampai 3 jam. Nah, ini mengerjakannya bisa cepat, efisien, tetapi kita mengerjakannya secara rutin, terus-menerus ya. Nah, jangan lupa doa kuncinya. Doa kuncinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan karomah amalan ini ya Allah, aku mohon ya Allah, datangkan mantan kepadaku, agar dia yang meminta kembali bersamaku, melamarku, dan dia yang menjadi jodohku selamanya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau sudah kita baca doa kuncinya, jangan lupa kita sebut nama mantan ya. Misal kalau yang berdoa ini laki-laki ya, misal dia berdoa nama mantannya misal Amanda misal ya, ila ruhi wal jasadi Amanda binti Agus misal ya, atau Sinta binti Sulis ya, atau Rahmah binti Wawan misal begitu ya. Kalau yang berdoa laki-laki wanita misal dia sebut nama mantannya Bambang bin Udin, ila ruhi wal jasadi Amanda binti Agus. Nah, baru kita kerjakan amalan tadi. Misal kalau yang mau kita kirimkan itu surat Al-Fatihah 7 kali, nah baru kita kirimkan ya. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan datang kembali kepada kita sebagai jodoh kita, dan dia yang meminta untuk kembali bersama kita. Dan jangan lupa setiap selesai mengerjakan amalan, baca sholawat ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.